الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atsaril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil asna min jalalihil a'la jalla wa ala wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du. Fa aqulu fi qouli ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Laula id qala nabi qala rasul an qali rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah taala yang pandai berterima kasih kepada Allah untuk mengatasi persoalan hidup kita. Amun orang kada pintar berterima kasih, hidupnya stres terus. Jadi berterima kasih diberi Allah Ta'ala iman, Islam, diberi kesehatan awak dan lain sebagainya. Artinya amun sakit-sakit sedikit aja jangan didramatisir. Arti didramatisir itu artinya sakitnya kada seberapa, mengaduhnya bilang kada ketulungan. Artinya mengkawa tahani kada usah terlalu ma'anu. Nah itu tanda kita bersyukur, insya Allah ditolongi oleh Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah, kalau orang bersyukur itu yang dilihat nikmat aja. Mudahan kawa ke itu kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita mencintai Nabi, sering menyebut Nabi, ini merapikan hidup kita, merapikan batin kita, merapikan zahir kita dengan mengingat Nabi. Kalau mengingat Nabi artinya menggawi apa yang disuruh Nabi dan aman insya Allah. Nah makanya supaya timbul girah, timbul himmah, semangat untuk menjalankan perintah Allah, kada kawa kalau kada ada yang mendorongnya itu, yang membantu kita siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita dengan sering menyebut Nabi, insya Allah semangat hidup kita untuk selalu berada di jalan yang baik itu insya Allah ditolongi Allah Ta'ala. Apalagi itu memang disuruh Allah, apalagi memang Allah Ta'ala menggawi yang namanya menyebut Nabi kita. Itu kita gawi supaya apa? Ujar Bugis, supaya
mat tujuh lalaki. Jauh guys, supaya dapat jalan yang bujur dengan membaca salawat. Kadang-kadang kita beribadah, hendak beribadah, sudah batin kita bujur, sudah hendak beribadah. Petunjuk sudah ada juga, hendak benar beribadah. Tapi kadang-kadang kan yang kita hendak beribadah ini kan ada nafsu kita, ada setan yang mengalir di darah, gelap semuaan kalau tuh. Nah, supaya kadang-kadang kita karena mengandalkan diri kita sendiri, maka begitu kita hendak beribadah tahalang, atau beribadah juga kada tapi nikmat, kada tapi nyaman. Kenapa? Kada ada nabi di dalamnya. Yang sederhana aja kada ada salawat di dalamnya, atau inya beribadah kada ada merasa bahwa ibadahnya berkat nabi. Nah itu aja yang kan tapi neko-neko dan nyaman aja memahami. Dan sekali lagi bukan menyembah nabi, ini karena mengagungkan nabi, membesarkan nabi sebagaimana yang dilakukan Allah. Allah Ta'ala selalu membesar. Kenapa Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala perlu dengan nabi? Apakah Allah Ta'ala perlu dengan kita? Karena kita memuji nabi, mengagungkan nabi, Allah Ta'ala tak angkat kada. Jadi nabi itu tempat kita untuk sarana kita untuk menuju Allah Ta'ala. Apakah kita bisa langsung menuju Allah Ta'ala? Mustahil. Bukan menyembah ya, bukan menyembah. Kalau orang kafir menyembah patung, ketika ditanya Allah, kenapa kami menyembah patung berhala itu? Karena kami menyembah patung ini gasan beparak dengan pian juga, tapi ini menyembah patung. Kada bisa disamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bawa nama Nabi yang memang disuruh Allah Ta'ala. Kami ini menyebut Nabi itu bukan menyembah Nabi, menyebut Nabi. Kami ini ya Allah dengan segala kekurangannya, maka terimalah ibadah kami berkat Nabi Muhammad. Kan kada apa-apa. Bukan ya Allah kami menyembah Nabi, sama aja menyembah pian, itu lain. Bukan menyembah Nabi. Nah itu. Oleh karenanya Allah sendiri berselawat kepada Nabi kita. Berarti Nabi ini adalah manusia terbaik yang Allah Ta'ala letakkan semuanya pada Nabi kita, supaya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Kenapa wali-wali itu derajatnya selalu diangkat oleh Allah, hidupnya tenang? Karena mereka kada pernah berpisah dengan Nabi. Batin mereka, mulut mereka kada pernah berpisah dengan Nabi. Maksud kada pernah berpisah dengan Nabi itu dengan mereka sering menyebut nama Nabi. Nabi berada di batin kita. Contohnya Abah Guru Sekumpul, contohnya Habib Umar, Guru Sekumpul. Siang malam Nabi terus dikuya sidin, dibaca sidin. Dan dengan menyebut Nabi maka terdoronglah selalu, sehingga mereka mengerjakan apa yang digawi dengan Nabi, yang digawi Nabi. Coba bayangkan hari-hari ini orang yang jujur ya, yang jujur. Beliau ini jujur kayak itu. Nah, menyambat ngaran Nabi, hati Nabi aja muntung berselawat, hati kada pernah berpisah dengan Nabi. Lalu jujurnya di mana? Nabi sembahyang, sidin sembahyang. Nabi baik hatinya, sidin baik hatinya. Kada besal anu aja, dibuktikan karena tanda orang
cinta kepada Rancak menyebut orang cinta itu dibuktikan kenapa taat dengan Nabi. Nah, Nabi baik juga. Nabi pemarasan, penyayangan, sayang juga dengan orang. Nabi kada pernah kasar dengan orang, kada pernah empat jadinya. Nabi kada pernah curiga awan orang, kada mau jadi curiga. Awan bertetangga, Nabi memang menyuruh baik dengan tetangga, empat jadinya baik dengan tetangga. Jadi segala segi kehidupannya zahir dan batin itu berkat Nabi. Anggit Nabi berataan. Apalagi kalau kita telusuri awal-awal berataan kita ini, Allah Ta'ala kenapa menciptakan alam semesta termasuk kita? Karena ujar Allah Ta'ala, kalau bukan karena cintaku dengan engkau ya Muhammad, kada bakalan kuciptakan berataan. Jadi kita ini berkat Nabi semua. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan lagi kita orang beriman. Kayak apa aja orang kafir kesiannya, itu urusan Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Kita kada kau empat campur, itu wilayah yang kita kada kau masuk di wilayah itu. Jadi apa pekerjaan kita ini sekarang ini? Baik dan buruk diciptakan Allah. Biar kita hendak berbuat baik setengah mati, kalau takdir kita buruk percuma aja, ujar orang itu. Biar kita jahat gawian kita, tapi takdir kita baik, itu kan itu berbicara batin. Tapi syariat jangan dipisah, jangan kada dianu. Kalau pang kena biar aja aku kadosa berbuat baik, biar aja aku berzina, aku menguli orang, ini kan takdirku, di ujung takdirku takdir orang baik. Takdirku walaupun aku jahat kelakuan, biar aku kadosa sembahyang, takdirku baik aja. Jadi biar aku sembahyang, yang penting kita kada takdir kada tahu juga aja. Nah itu perkataan bujurlah itu. Itu kalau dijadikan alasan untuk tidak beribadah, meninggalkan syariat Allah, itu perkataan itu kafir zindik. Apa kafir zindik? Itu seburuk-buruk kafir, pintar bubuan yang baru nih. Atau sebaliknya, biar aku berbuat baik setengah mati ya. Kalau takdir Tuhan menetapkan aku kada baik ya apa jar. Jadi lalu kada bersemangat, kada tetap kita bersemangat beribadah. Beribadah tetap disuruh bersemangat. Kenapa? Maulah ciri kita ini mau ulah ciri, membuat ciri mati beriman. Alhamdulillah aku kau beribadah. Kita tahu aja hakikat bahwa aku ini beribadah belum tentu. Itu supaya juga dengan mengetahui itu supaya kita jangan terlalu sombong. Karena orang biasanya kalau orang sudah jadi orang baik, orang ahli ibadah, kehidupannya mapan, bagus, lalu inya nyaman, ibadahnya khusyuk, tapi merasa yang hebat tadi, merasa hebat itu jangan sampai, sebab sifat takabur itu yang mengakibatkan orang terperosok. Azazil atau iblis itu kan kayak itu. Kayak hebatnya ibadahnya karena merasa hebat. Nah kita kada tahu, lalu kita minta selalu ya Allah beri ulun husnul khotimah. Lalu kenainya diberi rezeki yang banyak, takutaninya ya Allah mudahan ulun termasuk orang yang bersyukur. Ulun takut kalau rezeki banyak nangkina kalau dirojong atau istidraj, banyak duit, takutan inya, lalu inya mau bersyukur dengan banyak duit itu, lalu takutan si sugih kadawaninya kada berzakat, kadawaninya pelit. Kenapa? Takut inya. Jadi takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kadang menyuruh mengikuti yang buruk-buruk. Tetap disuruh. Jadi takdir buruk itu ujian bagi kita. Jadi apa tugas kita? Tugas kita hanya berbuat baik yang disuruh itu. Di Quran menyuruh. Nah bagaimana ketika ada peristiwa yang menimpa kita yang kada baik? Kan baik.
Kada baikkah? Baikkah itu semua daripada Allah. Nah, bagaimana kalau yang ada yang kada baik dipadahkan dari Allah Ta'ala jualah? Kada boleh. Muntung, lalu kita disuruh beradab di muntung ini. Karena ada orang berbunuhan Allah Ta'ala jujar manuakan itu. Ada maling itu memang takdirnya di situ, takdirnya jadi maling itu memang Allah Ta'ala juga menggerakkannya. Oh, salah nangka itu. Di Quran ma'aturakan. Quran ma'atur. Di syariat harus ikut aturan. Syariat ada aturan. Karena begitu syariat ditutup, aturan Tuhan cuman berlaku. Begitu tank kiamat, kada ada lagi syariat diperjalankan, aturan kada lagi. Itu terserah Tuhan aja lagi. Nah sekarang ini aturan Tuhan diberlakukan, cuma kada terlepas daripada takdir, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di batin, baik buruk itu dari Allah Ta'ala. Syariat menyuruh jangan diumpati yang kada baik, yang baik aja ikam diumpati. Makanya ada majelis. Nah, lalu disuruh kita beradab. Ketika kita dapat yang kada menyamanakan, ketika kita terperosok kepada jurang kemaksiatan, ketika kita di hati kita ada yang kada nyaman, maka itu katakan dari diri ikam. Kalau yang baik-baik itu dari Allah. Nah, kayak itu tuh. Walaupun kita tahu hakikatnya semua baik dan buruk itu dari Allah. Takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Itu kalau rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Tapi kalau takdir itu sudah turun, sudah berlaku, kalau yang baik padahkan dari Allah. Kalau yang kada baik padahkan dari nafsu ikam. Itu tuh adabnya itu. Mana anunya Allah Ta'ala bepadah. Wa ma asabaka min hasanatim faminallah. Apa aja yang menimpa ikam, yang ikam dapatkan min hasanatin daripada yang baik, faminallah itu dari Allah, bepadah kita dari Allah. Rumah ikam lah diisi rumah barulah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi rezeki. Mudah-mudahan aku bisa bersyukur di rumah ini nah. Nah itu tuh. Kenapa ikam kemarin kada sembahyang? Itu pang dasar pengoler aku ini. Itu menyalahkan diri sendiri. Jangan Allah Ta'ala. Kenapa ikam kada sembahyang? Bah, itu takdir Tuhan Jangan membawa kada badap. Walaupun kita tahu itu ketetapan Allah Ta'ala. Cuma bujur memahami ini kada kawa 1-2 kali, harus sering diucapkan. Makanya ilmu termasuk bagian ilmu kalam, ilmu bepandir itu ke orientasinya anunya itu ke akal, ke batin. Akal kada kawa juga ilmu kalam tadi bepandirnya pakai dalil, kada mau sakahandak ilmu tauhid kacau, sekahendak ilmu tauhid kacau, lalu hebatnya merasa hebat, tapi orang yang tahu ini salah, yang kada tahu asikainya, tapi terperosok. Nah yang ini ditakutakan oleh para ulama, bukan behiri kada, ditakutakan para ulama kalau ada orang mengajar-ajarkan yang kayak itu. Di Samarinda masih ada 1-2 orang, dan plus jadi ada juga mengajarkan itu semata-mata inya mengajarkan kada ada tujuannya. Ada juga yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu, nah ilmu hakikat, tapi orangnya bungul, disertainya dengan tujuan tipu menipu. Dilajarinya dulu orang ilmu hakikat itu. Apakah guru Jamal pian kada bisa begitu? Kecil banget menang kakak itu aja, mbak anu yang model nangka itu kecil benar. Kalau pang karena dianggap guru Ja'far jar kada pernah memandir itu jar. Setiap aku datang guru Ja'far Sabran kan ahli itu. Kada bisa sidin menguyak,
Kada di kita kalau muha ai sidin tuh kada mau menguya yang datang sidin tahu kalau aku kuya dijadikannya alat untuk membunguli orang. Nah ini tasbih ini dapat di alam gaib, aku mengambil di alam gaib. Abah guru sekumpul langsung mau unjuk. Nah muridnya sudah tak nah berapa ini anunya, jangan berapa ikam jar. Ini anu aja bahadiah aja non ikam terserah aja ikam maharnya mahar muha. Maharna ini titipan abah guru sekumpul dari abah sekumpul melalui aku diambilai sudah berdiamai yang anu nih nah. Diambilai imbah hendak anu sudah masuk dibawa oleh si anak murid tadi berdiamai. Adakah ongkos jarok? Maka ini dari guru sekumpul. Aku bertaksi ke sini, keramputinya kayak saya aja, dustainya. Jadi hati-hati sekarang. Ingat loh, kita belajar agama ini alat untuk pertama untuk menghadap Allah Ta'ala, ibadah, ta'abud, penghambaan diri kepada Allah. Terus di luar sembahyang kita disuruh selalu mengingat tadi ulun sampai sisi nang kayak ada bujur kadainya menyampaikan tuh pasti tersalah juga maamalakan pulang amun menyampaikan bisa si pian gin bisa ya, yang bisa membaca anu agama menyampaikan bisa maamalakan siapa. Nah itu tuh menjadi syariat kita kerjakan. Hakikat dia belajar, amun hakikat aja bingung sidin aja rancak menjelaskan, sidin bingung, murid bingung. Karena dua-duanya kada paham apa yang dibicarakan. Ulama juga kada paham baca Quran, kayak apa? Bagaimana bisa? Para dai ini kan harus terus terang, paksa terus terang supaya pendidikan anak ini kalau memang hendak mengabdi kepada agama ini dipersiapkan untuk jadi orang yang soleh. Nah, mau kada mau harus tahu alat-alat untuk menyampaikan, menggali hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Amun sidin seorang membaca Quran aja kada tapi bisa ulama itu. Siapakah ulamanya? Ulun kada terbayang muha siapa nih kada ada. Siapakah ulamanya? Amun membaca Quran aja kata tidak bisa. Nang kayak apa pian? Coba ujaran Cak Lontong. Coba kita pikir. Lalu ikam 4 tahun orang itulah. Kan kada tari pintar ngarannya. Membuang waktu sayang. Sidin aja membaca Quran kada bisa. Nang kayak apa memahami jiwa Quran? Apalagi memahami bahasa Arabnya. Nahu, sorob, balaghah, mantik. Nang kayak apa nak memahaminya? Tidak bisa. Nah kayak itu. Paham? Itu yang kita ikuti. Makanya kada kawa sembarangan. Kalau hanya untuk mengorbitkan penceramah, sini mengorbitakan. Kawa benar. Nah untuk mengorbitkan ulama kada kawa. Itu untung benar kalau dikirim dari Samarinda ini 10 orang. 2 orang sampai selesai tuntung di pondok itu 2 orang untung benar itu. 2 orang bebulik tuntung sampai tuntung misalnya 10 tahun di pondok itu bisa takipai. Ada yang 5 tahun sudah takipai, ada yang 3 tahun. Ini kalau sudah setengah tahun kakanak itu masuk pondok itu lewat masa transisinya nyaman, ini mulai setengah tahun. Nah kena embas setengah tahun tuh bertangga lagi terus setahun 2 tahun. Nah kena ada yang inya di 2 tahun itu ada kada turun sekali. Tak kalau pelajaran itu ada 2 kali, kada tapi asiknya, kada tapi cinta sampai 4-5 kali. Kita pikir hendak ampih itu diantaranya. Kalau orang memang cinta dengan pelajaran, inya bujur-bujur menuntut ilmu, insya Allah biar diberi duit 100 miliar kada ampihnya. Karenanya melihat nur
melihat begitu mulianya ilmu itu. Nah, jadinya asik baca. Nah, dibaca, bacanya cepat aja nya pahamnya. Kenapa? Inya sudah paham. Disangui ilmu alatnya, nahu, sorob, balaghah, mantik, qawafi, ilmu arud, ilmu usul fikih, usul hadis, banyak ilmu agama, seperangkat ilmu agama. Pahamnya di situ, jadi asik sudah. Jadi asik. Nah, kayak apa? Ayo coba orang bisa-bisanya mengajar ilmu makrifat kada pahamnya. Hadis kada pernah belajar, tafsir kada pernah belajar, ilmu usul kada pernah belajar. Dapat ilmu laduni jar. Laduni dilihat-lihat dulu diri seorang. Diri ikam dilihat-lihat dulu ilmu laduni yang mana. Ilmu laduni itu orang setelah dapat ilmu mengamalkan, hanya dapat ilmu laduni itu satu ada juga memang diberi langsung oleh Allah Ta'ala. Ya, para nabi dan rasul itu kada melalui belajar, itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita maka mesti belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, itu langkah pertama. Yang langkah kedua mengamalkan ilmu tersebut. Nah, mengamalkan, nyaman mengetahui, membaca hadis bisa hadis itu 3 baris saja di situ sidin banyak bisa memaham dari 3. Kalau orang kada pernah belajar ilmu agama, hadisnya dibacanya yang Latin, terjemahannya dibaca kayak apa nak melihat terjemahannya, sementara bahasa Arabnya itu harus tahu. Harus tahu bahasa Arabnya kalau memang hendak mendapatkan nurnya ilmu itu. Kalau membaca aja, menyampaikan bisa aja semua orang. Nurnya itu jiwanya, jiwa hadisnya itu, zauk rasa hadis itu nyar kita ibarat chef tukang masakan, chef yang asli, yang ahlinya itu bujur-bujurinya tahu benar, begitu dijilatnya ini kurang ini anunya, ini pasnya kayak ini, tambahin ini, pahamnya. Mun kita tahu makanannya nyaman jar, apa campurannya kada tahu. Nah, itu ulama itu pahaminya isinya semuanya. Barisnya kenapa ujungnya jadi U, kenapa jadi A, kenapa jadi I. Kalau jadi I kenapa barisnya, kalau U apa anunya, kalau barisnya di atas kayak apa. Al-muslimuna, kenapa jadi al-muslimuna, kenapa al-muslimina. Nah tuh jadi perlu juga pengetahuan agama, memang harus ada dasarnya untuk memperoleh jiwa agama itu. Nah, karenanya ketika kita mengirim anak ke pondok 1 tahun 2 tahun kerusak, kalau disuruh-suruh anak tuh kasihan. Nah, maka biar ajanya terus belajar, karena niat kita hendak menjadikan orang soleh, bukan untuk jadi terkenal macam-macam. Jadi orang soleh membantu dirinya sendiri dan untuk membantu agama, supaya umat Nabi Muhammad berada pada jalur jalan sesuai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Aku jar aja kalau sabuguguran ya hendak ke Al-Quran dan Al-Hadis. Biar kada usah guru-guruan ya, andak Al-Quran dan hadis saja. Tuh ada Al-Quran, tuh ada Al-Qurannya. Ayo Quran, ayo kayak apa pian cara belajar sembahyang di Quran gitu. Hadisnya tuh hadis Bukhari, Muslim, Daud ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Turmuzi, Kitubus Sittah. Ayo buka situ hadis itu bisa kawalah.
bingung. Nah, maka melalui jasa ulama itulah kita bisa beribadah secara benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu beribu-ribu tahun datang tukang ganggu. Datang tuh yang mengganggu. Lalu dipadahkannya bid'ah, dipadahkannya salah, khurafat. Siapa gawiannya? Di tahun 1744 timbullah ngarannya Wahabi. Nah, Wahabi itu yang maharu-haru tuh timbul di kafir dan inya timbul juga anunya karena gawiannya juga yang menyeleneh itu yang diumpati lah. Mau orang kada tahu bisa tahu umpat, tapi kalau orang muslim pahamnya sebiji aja. Contoh kalau ahlus sunnah wal jamaah kada mungkin karenanya berdasarkan ilmu. Kalau itu bebarangannya mana contohnya? Kalau supir di Arab nih lah, kalau supir itu menyupirakan bosnya laki-laki kan bosnya, nah kada berdosa. Tapi kalau menyupirkan anak bininya itu lain mahramnya. Jadi ya kalau memang bujur lain mahramnya ada di satu mobil, kan kadang-kadang bisa berpacaran si nih dengan bininya atau dengan anaknya si supir ini tadi, bukan mahramnya. Nah, kayak apa cara mengatasinya itu, Jar? Nah, kayak itu kalau kayak apa cara mengatasinya? Jadi ujar salah satu tokoh bubuhannya, caranya supir ini dijadikan anak oleh bos itu, dijadikan anak oleh bosnya yang laki-laki itu. Nah, kayak apa supaya jadi anak? Dijadikan anak sesusuannya. Jadi lalu bini bos itu disuruh menyusui si supir tadi. Nah, jadi supir tadi dengan menyusui tadi jadi anaknya kalau tuh. Jadi itu jadi mamanya. Terus anaknya bos itu yang bebinian jadi saudari sesusuannya. Lalu disuruhnya menyusui. Itu hukumnya ada loh. Bubuhannya tuh terkenal tuh. Bubuhan di Mekah situ. Belum kan menyamakan Mekahnya. Cuma kan sarang Wahabi itu kan di Mekah. Maunya nyusuk. Jadi bos yang bebinian kan jadi ibu susuannya, kan ada apa lagi melihat jadi mahramnya. Ujar inya nyusuk, yang menyusuk ada nafsunya. Datang mana orang melihat aja haram, apalagi sampai menyusuk menetek di situ. Lain kekanakan bungulnya tuh. Lagi pula orang menyusu tadi kada jadi lagi sesusuan karena batasnya itu kan 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun misalnya pian laki bini, nih suami istri, lakinya menyusu lawan bininya sampai kanyang, lalu bertangisan, oh tuh biniku jadi mama sesuan, kada apa-apa lagi. Yang itu sudah ikam sudah berkumis, itu sudah panu 4 nyusu di situ, kada lain. Ini hukum lah. Ini kalau pang dimaksud pian becerobok kada. Yang jadi sesusuan itu sampai 5, ada ulama mengatakan 5 kali kanyang menyusunya. Si bayi tadi umurnya di bawah 2 tahun. Amun lewat 2 tahun lain kisah. Ya kan memang kalau bebinian kan menyusu. Kalau bebinian itu kan menyusunya kan 2 tahun. Kalau laki-laki itu seumur hidup menyusunya. Ada batasnya. Nah kalau yang kedua ini ceroboh sudah. Kalau yang tadi pertama bujur. Jadi kayak itulah anunya. Nah makanya perlu ilmu. Kenapa kata keganangankah waktu ada yang menyusuk? Maka perlu ilmu. Makanya nyamuk itu coba pian ibu-ibu bunyinya nyamuk itu kenapa bunyinya? Yang biasa pian dengar tuh nging, kurang lebih itu kalau bunyinya nyamuk itu nging, biar bunyinya kayak itu. Kenapa? Karena nyamuk itu meisap darah, bunyinya kayak itu.
Kalau nyamuk itu mengisap susu, maka bunyinya kada kayak itu. Kayak ini bunyinya kalau nyamuk mengisap susu. Kalau anunya mengkonsumsi susu, maka bunyinya tuh bunyinya hanya susu. Makanya nyamuk, untung nyamuk. Jadi untung darah yang diisapnya. Karena darah bunyinya kayak itu. Jikanya susu yang dianunya bunyinya kayak itu. Nah itu. Kalau sudah berhati-hati itu, berhati-hati di dalam menuntut ilmu. Kalau bahari itu ada waktu TPRI aja tuh, TPRI tahun 80-an kah, TPRI jam 10 sudah ampihan sudah TPRI itu ya. Kalau siaran niaga jar iklan siaran niaga. Kalau ini kan sponsor siaran niaganya tuh setengah jam spesial melihat ketujuh aja buahnya nonton. Nah sponsor itu tonton tuh terus anyar film lagi jam 10 ampihan dunia dalam berita ya. Kalau tuh jam 12 kan jam 10 ada dunia berita, ada siaran niaga itu. Di situ diantaranya ada tertulis teliti sebelum membeli gitu. Kalau tuh disuruh hendak bertukar aja disuruh teliti. Padahal pakaian aja andai kata tersalah kan kau aja nukar kain lagi. Atau kalau bebinian teliti sebelum belaki, itu bisa aja. Berhati-hati kita teliti sebelum belaki. Nah, apalagi menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu agama nih. Teliti sebelum belajar, dilihat-lihat. Bukan kalau jahat sangka dengan orang kada boleh itu. Atau mencari-cari kesalahan orang, tajasus kada boleh. Teliti itu artinya jangan sampai dibunguli orang menuntut ilmu. Kayak apa jar? Yang sekarang ini secara materi hati-hati dibunguli orang. Kalau materi hilang aja kada, waktu pian terbuang. Tiket pian sudah rusak, nah bingung sudah. Kalau sudah ini jaringan otak ini uratnya nang kayak apakah sudah peneng ngalih banar di baik itu ngalih banar rumah sakitnya kadada arahnya kepada kejiwaan sudah. Celeti kalau kenapa jar itu jar mauk jar ini belajar sifat jar ilmu sifat jar. Karena sorangan memahami agama maka perlu berguru. Laula murabbi ma'arabtu rabbi, andai kata bukan guru yang benar mengajar aku maka aku kada bisa kenal dengan Tuhanku. Maka perlu pembimbingan para guru-guru kita. Nah lalu oleh Syekh Nawawi diulahkan sidin di antanya Nasaihul Ibad. Nyaman kita memahami, amun salah ada kontrolnya. Untuk uyu kita ulun sambat lah ini atut mudahan atut mendangat. Atut itu di jalan Nakoda. Atut itu dulu inya mu'allab yang mengislamkan ulun dulu. Abi Mustafa bininya Ainur Rahmah, diberi ngaran Ainur Rahmah. Cina dua-duanya ulun mengislamakan. Sudah bagusnya ke Banjar, ke Martapura, Banu tulak waktu itu. Sudah tulak ke Martapura. Kada tapi maksa ulun kalau ika mesti kayak ini kayak itu ulun takuni sembahyang apa sembahyang maksud ulun tuh sembahyang tuh Fatihah aja biar kada tahu yang lain dulu, yang penting sembahyang dulu. Ternyata aku ini jadinya sudah bisa baca tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir mu'allab tadi sudah bisa. Berarti Fatihah, Subhanarabbil a'la dan lainnya itu sudah nyata sudah. Alhamdulillah aman sembahyang terus. Habis maghrib ujarnya aku belajar Iqra, baca Quran habis maghrib. Bagus benar sudah. Bagus benar. Nah ini orang makasah baik benar sudah belajar. Normal berdagang bagusnya kan berjualan. Cina kan ahlinya berjualan nih. Ada bisi toko obatnya di Nakoda tuh. Manu. Ada atutnya, mudahan atut mendengar.
mendengar anu kisah ulun nih. Darinya mau anu babulik lagi dengan menormalkan nggak? Nah sudah sembahyang, baca Quran, datang guru. Ya tadi guru KW tadi dilajarinya bahakikat, anu akhirnya sembahyang dianggapnya remeh, bahaji dianggapnya remeh karena kada lain apa ikam salah ma'ani orang yang kada ahli. Akhirnya rusak kayak anunya kasihan. Padahal orangnya bagus benar. Tapi alhamdulillah guru yang mengajarnya itu mati sudah itu ya. Mati sudah jadi kada tapi ajarannya masih tersimpan. Hendak kita datang takut kalau kita dipadahkan. Repot. Gara-gara apa? Gara-gara yang mengajarkan tadi guru anu. Nah diantaranya gurunya itu tempo hari langsung jangan anu jar kata-kata sembahyang sholat yang bujur. Sembahyang tuh anu menyembah dewa aja sembah. Siapa pada itu sembahyang terjemahan daripada sholat bahasa Indonesia sembahyang. Sembahyang dimaksud ini sembahyang kita menghadap Allah Ta'ala lain menyembah Sang Hyang Widi itunya pada sholat jarano ya kita itu sembahyang kada jawab ngulun bakarasa sembahyang itu terjemahan daripada sholat. Kalau bahasa Madurnya apa jeng, kalau bahasa Bugisnya masam pajang, yaitu yang sembahyang ini dipersoalkan sholat ya yang pas mempersoalkan sholat ya tapi sidinnya kada sembahyang, kada sholat. Jadi apa namanya? Yang penting digawi yang disuruh Allah Ta'ala. Terus menggawinya itu berdasarkan ilmu belajar. Jangan sampai kada belajar ilmu agama. Nah, belajar siapa aja di masjid kan banyak. Nah sudah umpati aja siapa yang mengajar. Dicari juga orang yang bujur-bujur membawa kita untuk selalu ingat kepada Allah, membawa kita supaya selalu ingat kepada kebesaran Rasulullah yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghadap Allah Ta'ala dengan melalui berkahnya Rasulullah. Nah itu orang-orang yang mengarahkan kita itu. Artinya kayak itu aja, nang kayak apa rasanya kita waktu menghadap Allah Ta'ala itu rasa aku di berhadapan dengan Allah Ta'ala, Tuhanku yang menyayangi aku. Nah berhadapan rasa itu yang penting, yang itu kadusah nih hebat bapender. Siapapun bisa untuk hebat ngomong itu bisa pian nukar buku-buku agama itu nanya dibacai bisa pian bisa memendernya menggawinya kayak apa mesti pembimbingan guru kada kawa. Itu memang aturan permainan seperti itu. Termasuk mengaji kanak-kanak dibujuri bujur belajar mengajinya yang tua-tua sudah, yang kami ini sudah nih yang anu nih jangan belajar mengaji tuntung sudah harus belajar bujur anunya ikhfa'nya idghamnya idgham bi gunnah idgham bila gunnah waqafnya matnya mat tabi'i mat par'i mat musaqqal kilmi cara mewakafnya menyetopnya meneruskannya bacaan yang panjang ada dibaca pendek di Quran ada yang panjang dibaca pendek tapi kan pendek panjang tuh umumnya sampai 400 lebih itu yang bacaan Quran itu yang kebanyakan orang belum tahu, guru mengajinya aja belum tahu mau kalau bujur belajar. Nah maka itu perlu belajar mendalam, semua itu harus dipelajari. Kanak-kanak ini yang halus-halusnya nah. Amun ikam nak kayak itu aja belajar pun gitu tupang dapatnya belajar pulang kayak itu kalau memang hendak asik digam. Nah kami kayak apa jar iya kalau yang kita sekadar hana umpat bano yang penting tajwidnya sudah tahu nyaman beribadah baca Quran nyaman
Aku jangan tapi bisa membaca Quran sudah amun pian belajar jangan supan-supan dari awal kada apa-apa, jangan hendak bernafsu hendak langsung tuntung mau otak-atik HP kawaja. Nah baca yang itu nyaman karena di umur-umur 60 70 hendak beribadah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, innaka lamina. Tasdidnya apa? Nah, kenapa jar dibaca dua-dua? Nah, kamu tahu seorang karena anunya tuh. Nah, itu bisa karena Quran belajar, lain juga yang kada belajar. Wa man kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu orang yang belajar. Kalau yang kada belajar solihan aturannya di tuh mat idgham bigunnah kalau tuh solihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Allah mak panjangnya maka itu mat iwat 2 harakah aja. Kamu kada belajar kada kawa. Belajar bujur-bujur Quran supaya asik menghadap batin kita nyaman menghadap Allah Ta'ala. Itu bidang karena menghadapi hidup lagi dipelajari lagi itu, dilajari ilmu sabar, ilmu tawakal, ilmu syukur, kada stres supaya nyaman di dunia, jangan nyaman di akhirat. Ini kada tetangga bagi-bagi sayur, inya kada dapat, tetangga yang lain dapat sarik, yang lain dapat daging, inya kada dapat sarik. Bujur juga pang tukang panitia nih. Nah, mudah-mudahan kita panitia semuanya lah di seluruh daerah di wadah guru udin juga kasih ada yang karena memang ada beberapa orang yang kada dapat berdiaman aja kalau bisa. Cuma kalau jadi panitia dikirim tim, jangan dianggap remeh satu orang, jangan dianggap remeh. Dikirim tim, ulah tim ya. Nala ini RT sudah, Pak RT adakah lagi yang tak yang kada dapat ini namanya nih masuk Sumbanka sudah. Nah dicek tuh jangan sampai kada dapat jar masih ada kurang habis sudah stok di jar stok datangi ulun kan banyak dibari orang daging. Nah datangi ada stok nah unjuk akan di situ. Kalau kada ada habis dagingnya sudah terlanjur bariakan panitia kan kada berduit. Nah datangi kita tukarakan daging orang itu kasihan. Inya kada dapat bare. Nah maka panitia juga perlu tuh diinventarisir RT yang di sekitar masjid ini nah RT. Dan juga jangan yang kada dapat juga jangan jahat sangka dengan panitia. Nah, panitia kan kasihan uyuh juga sudah ya, mungkin lain rezekiku karena tahun depan lagi saja kalau tuh. Nah itulah jadi tuntut ilmu agama terus saja sampai ke mati. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia selalu berada di jalan Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau mati syahid walaupun meninggal di atas tilam. Kenapa? Inya berniat menuntut ilmu seumur hidup. Nah kalau orang menuntut ilmu terus batinnya selalu dengan Nabi, inya berselawat, ilmunya banyak, nyaman tuh, tenang batinnya, tenang. Kada berduit tenang, apalagi adanya bisi duit, insya Allah. Kada lagi nya bertawakal dengan manusia, nya bertawakal dengan Allah Ta'ala. Kada lagi nya bertawakal lawan orang sugih, nya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Inya kada bertawakal lagi dengan amplop, inya tetap bertawakal dengan Allah Ta'ala. Inya bukan kada ketujuh duit, tapi ketika kada duit, inya tetap inya maanuakan dengan Allah Ta'ala.
Kenapa inya manu akan bertawakal dengan Allah Ta'ala? Karena inya muntungnya kada sekadar kenal dengan Allah Ta'ala hanya 1 tahun 2 tahun. Mulai halus lawas sudah inya. Ente hanya seminggu tobat, hanya asik menyebut Allah Ta'ala seminggu sudah nangkaya wali Allah Ta'ala, berhimat anu sudah anu. Aduh sah. Jadi kita bertahap aja nangkaya wali Allah Ta'ala. Hanya seminggu bertobat. Makanya kada belajar ilmu sifat tawadhu tadi diaturkan lah gitu. Di tasawuf tadi kada ada sifat tawadhu, mah orang berataan salah nyajang bujur. Nah, diajari jo itu semua, terus saja menuntut ilmu agama. Jangan tuntung. Kalau pangkena merasa bahwa ini sudah beres kada, masih banyak pengetahuan agama yang kita pelajari dan sekaligus kita amalkan. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang taat beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Baik, inya mudahan sugih lahir dan batin. Dan yang paling penting adalah mudahan diampuni dosa kita seumur hidup, lahir dan batin. Itu yang penting. Dan juga bebuhan bebinian jangan kada ingat. Terus Mama Zainab di rumah mendengar Mama Zainab itu jangan lupa mendoakan ulun. Ibu-ibu ingatlah doakan ulun. Jangan, kita kan konco tiap malam Selasa, masa kan mendoakan Mama Zainab, jangan kada doakan. Yaitu apa doanya? Doakan ulun mudahan tambah bini lagi. Nah, itulah, ingat itulah. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu ya kan nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.